saya pernah dapat chat dari seorang ibu-ibu. Dia memiliki usaha camilan rumahan. Dia bilang, "Mas, saya jualan produk ini di TikTok, tapi nggak ada yang beli sama sekali." Saya tanya, "Produknya apa, Bu?" Jawabannya, "Camilan pedas buatan saya sendiri, Mas." Saya tahu ini bukan masalah rasa. Memang rasanya enak. Tapi cara menyampaikan nilainya ke orang lain. Ini kesalahan umum banyak UMKM. Produk mereka bagus, tapi nggak ada yang tahu. Atau kalaupun tahu, nggak ada yang tertarik. Karena di TikTok bukan produk yang dijual, tapi sensasi, perhatian, emosi. Kalau kamu cuma nunjukin produk mentah yang gak akan dilirik. Bayangkan kamu jual sepatu, kamu upload video. Sepatu baru kami, harga cuma 120.000. Tapi orang lain bikin video, sepatu ini dipakai bapak-bapak kerja di ladang dan tetap nyaman sampai malam. Mana yang lebih kuat emosinya? Di sistem click to cash, framework digital marketing yang kami bangun dari desa untuk teman-teman di Indonesia sampai tahap nasional dan internasional, di tahap pertama adalah choose the product. Bagaimana cara untuk memilih produk? Karena salah pilih produk, sia-sia semua iklan dan kontenmu. Iklannya baik, kontennya baik, tapi ternyata produknya salah, juga akan sia-sia. Produk yang dipilih harus punya daya tarik visual, punya potensi viral, dan punya cerita. Misalnya, kamu jual aksesoris HP. Tanya dulu, bisa nggak produk ini dikemas secara storytelling? Kalau produknya sulit disampaikan dalam 3 detik pertama, atau kita sampaikan dengan menggunakan hooks, lebih baik cari produk yang biasa. Kalau kita pengen riset produk-produk yang potensial, kita bisa untuk masuk di bagian fitur yang ada di TikTok. Di Creative Center itu sudah ada yang namanya inspirasi, kemudian produk top. Di produk top ini kita bisa ngefilter di berapa hari terakhir produk itu naik atau turun popularitinya. Kita bisa lihat di sini. Contoh seperti kaos. Ini dalam 7 hari terakhir popularitinya naik 1%. Kalau parfum dalam 7 hari terakhir turun 8%. Kemeja turun 2%. Nah, casing pelindung layar ini naik 2%. Ini bisa untuk menjadi pertimbangan kita untuk memilih produk. Baik kita sebagai business owner atau produsen, ataupun kita sebagai kreator ataupun afiliator. Atau kalau kita pengen ngefilter di 30 hari terakhir juga bisa. Contoh, ternyata popularity dari 30 hari terakhir, nah ini bisa kita lihat ya. Kita bisa lihat 30 hari terakhir yang paling tinggi itu ada 600%, itu adalah make up, kemudian perlengkapan kesenian, kemudian ada juga dekorasi perak. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk choose the product sesuai dengan framework di click to cash yang sudah kami sampaikan tadi. Ketika itu sudah dilaksanakan, kemudian ditunjang dengan konten yang bagus, ditunjang dengan video yang bagus, ditunjang dengan branding yang bagus, insya Allah produk ini akan terjual di TikTok Ads. Apalagi ketika kita sudah posting TikTok Ads,
kemudian cara iklannya juga benar, analisis datanya juga benar. Nah, itu yang bisa kita maksimalkan. Dan ketika kita kepingin ngelihat behaviornya, kita tadi sudah bicara bahwa kita tidak sekedar jualan produk, kita tidak sekedar hard selling, tapi kita jual emosi, jual behavior, agar menyentuh kebiasaan dari orang-orang. Contoh make up. Contoh make up ini kita cek detailnya, kita ngecek data audiennya. Orang-orang yang suka dengan make up itu rata-rata di usia berapa? Nah, ini juga harus kita maksimalkan di sini. Atau kita juga bisa analisis kinerjanya. Dalam 30 hari terakhir, CTR rata-rata di video tentang make up ini berapa? Ini perawatan make up, tapi yang untuk perawatan pria. Ketika make up tapi behaviornya itu adalah pria, atau misalnya untuk perawatan badan pria, kita cek di data audien, ternyata itu interest yang paling bagus adalah mobil bekas ataupun mesin dan peralatan. Relevansinya apa? Relevansinya, meskipun kita jualan perawatan untuk pria karena kita adalah tujuan engagementnya adalah pria, biasanya pria itu identik, nah gitu ya, identik dengan mencari mobil bekas, atau pria itu mencari mesin ataupun peralatan gitu, atau juga ada peralatan kantor di sini. Itu. Jadi kita mengerti selain produk kita itu untuk gender apa, kita juga ngerti produk kita itu untuk behavior orang seperti apa. Orang itu biasanya berinteraksi seperti apa, bekerja seperti apa, kebiasaan sehari-harinya apa. Itu. Kalau kita lihat di sini, orang yang ahli hukum dia perlu perawatan, ya. Orang yang bengkel contoh atau identik dengan senang mobil, biasa dia juga butuh perawatan. Orang yang identik atau sering ke kantor, dia juga butuh perawatan, pria. Nah, itu bisa kita baca datanya di Inspirasi dan Produk Talk. Nah, ini teman-teman harus memahami di situ. Dan ini nanti kita bisa olah di TikTok Ads Manager. Di TikTok Ads Manager itu kita ngiklan, kemudian di fase tertentu, fase testing yang sudah kami ajarkan, nanti di private mentoring ada kami ajarkan. Itu targetingnya termasuknya juga membaca data, behavior, interest, dan seterusnya. Gitu. Nah, teman-teman nanti juga bisa untuk belajar itu lebih dalam agar bisa kami maksimalkan untuk scale up bisnis teman-teman, gitu ya. Kami ada itu private mentoring, tim raih bareng, teman-teman bisa cek link di deskripsi, gitu. Nah, kalau kamu bisnis pemula atau UMKM, sadarilah produk bagus itu penting, tapi nggak cukup. Orang harus merasakan alasan kenapa mereka perlu beli. Itulah kenapa Click to Cash framework kami yang kami bangun dari desa itu dibentuk untuk bantu kamu memilih produk yang tepat dan menyampaikannya dengan benar. Nah, kalau kamu mau belajar gratis ataupun berbayar, kami sudah siapkan cek link di deskripsi. Itu ada beberapa modul dan juga kami siapkan private mentoring kalau teman-teman ingin belajar lebih intensif dengan kami. Gitu ya. Kami tim raih bareng, dan ini Click to Cash framework digital marketing yang kami bangun dari desa untuk kebutuhan UMKM.